Yang satunya. Manajemen manajemen pemasaran kalau nggak salah di salah satu PTS di Jakarta Pusat ya. Lulus kuliah itu ditawarin sama bapak saya suruh ngajar, kebetulan beliau punya sekolahan. Jadi pertanyaan nggak dari teman-teman kuliah, dari temennya orang tua, kok Bu Cici jadi tukang urut gitu atau jadi massager gitu? Kalau saya sendiri aja heran ya. Sebagai saya sendiri yang urut itu aja saya heran, kok saya bisa nggak capek gitu. Kenapa? Mungkin pemirsa ada yang tahu kenapa saya tidak capek. Tuh guys, tolong dijawab kenapa dia nggak capek. Selamat malam rekan-rekan GDA Kreatif. Hari ini saya kedatangan tamu nih. Namanya yang saya kenal Ibu Cici. Nanti kenalan aja nama aslinya siapa. Beliau kerjanya adalah massage. Tapi nggak cuma itu loh. Beliau ini juga berpendidikan. Dia S1 juga. Dengan latar belakang keluarga juga oke. Punya sekolah orang tuanya. Jadi sebenarnya kenapa ya kok dia malah memilih tetap jadi massager gitu. Jadi kita dengar ceritanya, kita dengar apa yang bisa kita ambil dari dia. Mari Bu, silakan diceritakan. Nama aslinya siapa? Perkenalkan, nama saya aslinya Sri Subekti, tapi biasa dipanggil sama langganan Masas Ibu Cici. Awal-awal saya dulu pertama kali masas itu ketika suami saya itu di perusahaannya ada pengurangan. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga kan was-was tuh, takutnya suami kita di PHK atau apa. Sedangkan saya ibu rumah tangga biasa gitu ya. Itu sekitar tahun 2008 lah. Akhirnya saya mencoba tuh sholat tahajud tuh 5 hari berturut-turut. Ya alhamdulillah hari kelimanya saya diimpiin lah, kalau orang Jawa bilang diimpiin, ketemu laki-laki setengah baya sekitar umur 45-50 tahun, bilang ke saya, sebentar lagi kamu jadi tukang urut. Sebentar lagi kamu jadi tukang urut? Iya. Terus? Cuma saya jawabnya dalam hati, mana mungkin gitu kan. Terus dia bilang, lihat aja besok gitu. Terus awal pertama saya ngurut itu 2 hari kemudian setelah mimpi itu, tetangga saya dipanggilnya kalau di rumah tuh Mama Iva gitu ya, karena nama anak saya namanya Mama Iva. Mama Iva, minta tolong dong. Kenapa? Ini anak saya keseleo. Aku nggak bisa ngurut. Enggak, aku tahu kok Mama Iva bisa ngurut gitu. Nggak bisa demi Allah, nggak bisa. Jadi kayak maksa gitu loh, setengah maksa lah. Ya karena ya udahlah gitu, ya niat nilai ta'ala lah, mudah-mudahan bisa gitu. Ya alhamdulillah tuh sembuh. Itu kakaknya. Terus yang kedua waktu itu berapa hari kemudian adiknya. Alhamdulillah diurut sembuh lagi. Ya itu semenjak itu alhamdulillah udah 16 tahun saya ngurut. Lama ya, 16 tahun. Nah ini kan sebenarnya alhamdulillah gitu. Pertanyaan saya itu nomor 1 adalah dulu kan sekolah S1 ya. Kok tiba-tiba kalau dorongan ekonomi mungkin nomor 2 ya, tapi S1-nya dulu ngambil apa dulu nih S1-nya? Manajemen pemasaran kalau nggak salah di salah satu PTS di Jakarta Pusat ya. Kalau Salemba itu Jakarta Pusat. Ya terkenal ya. Ya begitu deh. Terkenal. Nah, terus apa namanya? Akhirnya sekolah, lulus kuliah. Itu di hari itu belum. Habis lulus kuliah kerja dulu atau? Dilamar sama suami. Dilamar. Habis dilamar. Kebetulan nih lulus kuliah itu ditawarin sama bapak saya suruh ngajar. Kebetulan beliau punya sekolahan walaupun itu maksud saya. Ya punya sekolahan ya, itu sih sama temennya ber-5 atau ber-7 gitu ya, istilahnya orang yayasan lah gitu. Cuma saya berpikiran udahlah ada yang lamar ya udahlah gitu. Terus juga
Ya udah, terus gak lama punya anak kan, ya udahlah gitu loh, ngurus anak aja. Nah, saya ceritain waktu saya sholat tahajud itu, saya minta sama Allah, ya Allah berikan rezeki yang halal yang berkah dari segala penjuru mata angin. Tapi yang saya nggak meninggalkan rumah, anak, suami. Nah, mungkin jawaban Allah itu ya, saya jadi ya masas itu. Oh, mas. Tuh. Oke, berarti terus tahu caranya ngurut tuh dari mana tuh? Apa ada yang belajar atau gimana? Alhamdulillah otodidak sih. Otodidak ya? Naluri aja, kayak ada yang nuntun aja gitu, naluri aja gitu loh. Tapi selama 16 tahun ini pernah ada hal-hal yang berkaitan dengan mistis nggak, Bu? Ya gini ya, kalau saya kadang nih, maaf kalau lagi masas orang atau ngurut orang lah, istilahnya orang kampungnya ngurut orang gitu. Kadang kalau orang itu mungkin punya pegangan atau punya apa, kadang suka saya kalau kita bilang nyetrum lah, berasa gitu. Langsung nyetrumnya tuh nggak saat itu juga, nanti habis maghrib baru terasa. Kayak waktu kapan saya ngurut orang itu jam 4 sore. Selesai nggak terasa, tapi setelah habis maghrib baru terasa benturannya gitu loh. Nah, efek dari benturannya apa? Ya perut sakit, perut sakit. Tapi paling ya setengah jam juga udah hilang gitu loh, begitu aja. Kalau yang parah misalnya mungkin orang itu banyak pegangannya atau apa, saat itu juga jadi agak rasa-rasa mual gitu. Tuh. Nah, berarti secara nggak langsung Ibu tahu nih ada orang yang punya penyakit atau punya hal yang non medis kali ya? Ya ada sih beberapa orang. Makanya saya kan nggak bisa ngobatin, cuma saya nggak tahu ya, pokoknya mungkin bisa ngerasain ya. Ya saya suruh ke orang yang lebih ngerti gitu ya. Cuma saya bisa merasakan tapi nggak bisa mengobati lah gitu, istilahnya gitu. Kurang lebih per hari berapa orang, Bu, yang di massage itu? Paling sedikit itu 3 atau 4 orang. Paling sedikit 3 atau 4. Kalau Sabtu Minggu sehari bisa 5, 6, kadang 7. 7? Kalau Sabtu atau Minggu ya, maksudnya dalam jangka satu hari itu Sabtu bisa 5, 6 atau 7 orang. Nggak capek? Itu gimana jaga staminanya, Bu? Insya Allah nggak capek sih. Karena saya kan, kalau orang-orang bilang kan ngurut nggak pakai tenaga ya. Iya. Ngurut nggak pakai tenaga? Nggak pakai tenaga. Saya sendiri aja heran ya. Sebagai saya sendiri yang ngurut itu aja saya heran, kok saya bisa nggak capek gitu. Kenapa? Mungkin pemirsa ada yang tahu kenapa saya tidak capek. Tuh guys, tolong dijawab kenapa dia nggak capek. Jadi kalau 7 orang, kita normalnya kadang malah pernah waktu itu 9, 10. Ya gimana kok bisa nggak capek? Apa suatu saat ketika capek ada tanda sendiri atau gimana tuh, Bu? Cuma gini ya, waktu saya kan dulu pernah SMA di Jawa tuh 3 tahun. Kebetulan Mbah putriku emang pinter ngurut ya, pinter ngobatin orang dan pinter ngurut. Dia pernah bilang, yang bisa nurunin ilmuku tuh cuma kamu doang. Cucunya yang lain gak ada yang bisa. Cuma aku bilang, nggak mau, orang aku mau kuliah, mau kerja, suruh jadi tukang urut. Alah, nanti kalau waktunya kamu dikasih, kamu bakalan mau. Nah itu gitu. Terbukti sekarang. Ya gitu. Jadi intinya dapat titis dari nenek ya? Ya, katanya sih begitu. Jadi pertanyaan nggak dari teman-teman kuliah, dari temennya orang tua, kok Bu Cici jadi tukang urut gitu atau jadi massager gitu? Kalau teman-teman sih kaget ya. Kaget. Dulu kamu nggak bisa ngurut, kok sekarang bisa ngurut gitu loh, bisa massage kok. Gimana gitu loh? Aku jawabnya aku nggak tahu gitu loh. Nah terus kalau orang tua, ya kadang suka nanya, ya emang kamu udah benar-benar menjadi tukang urut seterusnya gitu. Ya saya bilang ya emang kepingin gitu loh, emang bukan karena materi juga, karena emang dari hati, nggak bisa gitu loh kalau nolak orang atau apa tuh nggak bisa. Dan orangnya sembuh gitu ya? Ya insya Allah gitu aja. Selama 16 tahun jadi tukang urut, dukanya dulu deh, Bu. 16 tahun ini apa dukanya? Dukanya apa ya? Kebanyakan sukanya sih ya. Daripada dukanya. Ninggalin anak? Enggak, kan kita bisa atur jadwal. Oke. Kalau waktunya anak berangkat sekolah, anak pulang sekolah,
sebelum maghrib kita sudah pulang, masak untuk suami. Ya itu kan cita-citanya itu, punya penghasilan tetapi tidak meninggalkan keluarga. Ya. Tuh. Hal buruknya tuh mungkin pernah nggak sih pulang tengah malam ataupun harus nolongin orang udah waktunya tidur capek harus. Ya, Apakah pernah kayak gitu misalnya digedor-gedor jam bukan 12 pernah malam? lagi, sering. Oh sering itu ceritanya. Kadang ada yang setengah 10 malam, kadang ada yang setengah 12 malam, kadang ada jam setengah 4 pagi sebelum subuh. Ya. Ya gimana ya? Kita nggak bisa nolak. Kalau orang sakit gimana? Dirimu aja deh contohnya. Kalau kesleo atau apa, gedor-gedor rumahku terus aku nggak mau. Perasaannya gimana? Ya itulah perasaan orang-orang yang aku tolong gitu aja udah. Nah terus kalau nggak ngurut capek nggak? Kan ada ibu tuh kayak tenaganya kan full terus ya. Ibu juga nggak tahu kenapa tenaga ibu full. Sekarang kalau pertanyaannya saya balik, ibu nggak ngurut seharian, apa yang dirasain badannya? Kalau orang Jawa bilang tuh gerges, rasa badan tuh nggak enak. Jadi kayak energi nggak keluar gitu loh. Oh, alah. Tapi happy, ada istirahatnya. Tapi jarang juga sih, jarang libur. Jarang libur seharian full ngurut tuh jarang. Ya kalaupun nggak full sehari 1-2 orang tuh pasti gitu. Jadi intinya sehari pun nggak pernah nggak ngurut ya Bu? Bisa jarang sih. Nah, terus kita kan sama-sama tahu ibu sebenarnya tetangga saya di Cakung. Kenapa ibu nggak setiap keliling itu Sabtu sama Minggu di sana, Senin sampai Jumat di sini karena pelanggan ibu juga banyak di sana. Dari saya kemarin pernah bawa ibu ke rumah orang tua saya dan, tanggapannya baik gitu. Kenapa ibu nggak bagi-bagi jadwal atau pulang kampung, buka apa ya? Mengajarkan orang supaya bisa kayak ibu gitu. Saya nggak bisa ngajarin orang tuh nggak bisa. Jangankan orang, adik saya sendiri saya ajarin, bukan tambah bener urat saya, tambah gak bisa jalan saya, sakit jalannya. Jadi saya nggak bisa ngajarin orang, gitu. Jadi gimana sih ya, nggak bisa. Ya mungkin kayak saya nggak ada sekolahnya gitu loh, itu aja gitu. Anak, alhamdulillah kayaknya anakku yang laki-laki. Cuma ya kalau misalnya kayak aku jatuh atau apa, dia yang aku suruh urut. Karena dia sedikit banyak, walaupun tak tuntun dia bisa gitulah, sedikit banyak bisa lah. Gitu. Kalau kita cerita urut, hal mistis yang paling nginget sampai sekarang selama 16 tahun ngurut tuh apa? Apa ya? Aku takut orangnya ini sih, orangnya lihat ya. Cuma ya itu. Ya ada waktu itu. Saya ngurut orang, kebetulan orang itu tuh orang ada lah gitu. Terus habis ngurut dia tuh malamnya saya diimpiin. Diimpiinnya, kamu boleh ngurut dia di sini, tapi nggak boleh ngurut dia di rumahnya. Oh jadi karena di rumahnya itu ada sesuatu. Kalau saya ke situ berbahayalah buat saya gitu loh. Gitu. Tapi habis itu ngurut di tempat lain nggak ada masalah? Nggak masalah, asal jangan di rumah dia. Kalaupun dia ke rumah saya nggak masalah, tapi asal jangan ke rumah dia itu aja. Tuh. Sekarang nggak mau jadi komisaris Bu di sekolahan? Hatiku tetap di sini. Oh iya, karena kan background orang tua kan punya sekolah, ibu tinggal memanage sekolahnya aja, ya kan? Saya nggak cita-cita duduk manis di belakang meja. Nggak cita-cita saya begitu dari dulu, walaupun saya kuliah. Anak berapa Bu? Alhamdulillah 2. Satu sudah nikah. Perempuan udah nikah, alhamdulillah. Yang kedua baru mau masukin kuliah. Alhamdulillah. Jadi dukanya nggak ada? Ya duka ada sedikit lah, tapi nggak usah diomongin lah itu. Ya pasti ada dukanya, manusia itu pasti, setiap profesi itu pasti ada suka dukanya, pasti ada, tapi dukanya nggak usah diomongin lah, itu sama aja kita buka aib orang, nggak usah lah, itu aja. Ayo guys, mungkin ada pertanyaan lagi nih, apa gitu, boleh di kolom komentar. Berapa
lama rata-rata orang diurut, Bu? Ya kita tergantung ini ya, tergantung apa sih sakitnya, bukan ke sakit itu ya, maksudnya kayak salah urat atau apa, tergantung itunya gitu. Jadi aku nggak bisa ngira harus 1,5 jam, harus 2 jam, harus 1 jam, nggak bisa. Kalau kira-kira yang aku pegang uratnya udah bagus atau apa, ya udah, aku ganti, maksudnya ganti ke tempat tubuh yang lain gitu, organ apa istilahnya inilah. Jadi nggak begitu fokus ke, kalau udah bagus ya mau apa lagi, masa mau kita terusin buat apa, orang aku juga kan mengurus spesialnya urat ya, Iya. jadinya ya udah gitu loh. Oke, nah sekarang Bu, ngurut nih paling banyak keluhannya apa nih? Apa Ya, pengen sehat, pengen bugar, ya apa? macam-macam sih, kebanyakan sih kasusnya ya kesleo, salah urat, urat ketarik, biasanya mereka yang pada sering olahraga atau apa gitu. Itu dari awal sampai ke bawah berarti full diurut ya, Bu? Ya tergantung permintaan aja. Oke. Kalau gitu saya contohin diurut dong, Bu. Gimana? Kalau saya nih ya, kalau urat yang ini sakit, Nah, saya bukan ngurutnya yang di sini. terus? Posisinya saya ngurutnya di daerah sini. Gitu. Sakit Di ya? daerah sini. Nah itu. Jadi kalau sini sakit, saya ngurutnya bukan daerah sini gitu loh. Gitu. Aman nih, Bu? Nggak ada apa-apanya? saya? Aman, sehat walafiat. Soalnya kan takutnya ada benturan-benturan mistis gitu sama saya. Kalau yang diurut saya positif, nggak masalah. Tapi kalau yang negatif, pasti larinya kita benturan gitu. Tuh, apa sama-sama yang konsumennya sakit, apa akunya yang sakit sama-sama, atau aku doang atau apa gitu. Terus pasien yang diurut usianya berapa, Bu? Paling banyak rata-rata setiap hari? Dari bayi ya, maksudnya yang dari bayi sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, sampai tua lah. Berarti kalau bayi lebih banyak dong. Kalau sehari bisa 7 sampai 9 Enggak orang. juga sih. Ya kadang mereka dewasa semua. Kadang ya ada yang misalnya sehari anak kecil 3, dewasanya 3 atau apa. Kadang ya dewasa, ya misalnya dari satu hari itu 6-7 orang ya dewasa semua ada gitu. Terus kalau bayi diurut supaya bisa mau makan, bisa juga, Bu? Ya kalau saya sih nggak pernah bilang bisa ya. Ya kita coba gitu, nggak bisa, oh bisa gini, nggak, saya emang nggak mau ngomong bisa apa-apa, pokoknya nggak mau ngomong bisa ya, insya Allah kita coba, kita usahain itu aja. Kalau kita bisa bilangnya sombong nanti, nggak usah ngomong gitu. Nggak ada cita-cita mau pensiun kan, Bu? Sebenarnya sih ada cita-cita ya, waktu suami meninggal gitu kan, cuma ya gimana ya, cuma pas suami nggak ada kan, ya kita ya istilahnya kalau anak sibuk semua, kita kan sendirian di rumah ya. Ya kalau kita pensiun buat apa gitu kan, di rumah sendirian juga nggak ada temennya, ya udah gitu aja. Ngubunginya selama ini dari mulut ke mulut atau gimana? Dari mulut ke mulut sih. Pernah ada langgananku, nah ibu masukin Instagram, aku nggak butuh masukin Instagram, pusing aku, nggak ini aja, aku udah pusing ngatur waktu jadwal untuk orang yang minta diurut gitu kan. Oke, Bu Cici, terima kasih nih atas kedatangannya hari ini. Ada banyak hal-hal yang baik yang kita di sini. Yang pertama adalah tetap jaga kesehatan. Yang kedua adalah gimana caranya kita tetap menghargai budaya-budaya juga yang mesti dilestarikan ya hal-hal ini. Karena kan memang tradisional Indonesia kan tetap ada. Ini nggak, Bu, kira-kira ada pesan dan pesan apa yang harus disampaikan mungkin supaya orang itu tetap bugar, tetap sehat, tetap tetap normal, tata cara bergeraknya supaya nggak cepat mudah sakit, itu ada nggak sebelum kita tutup nih? Pertama sih ya dari makanan dulu ya. Makanan dulu, minum-minuman. Terus yang kedua kan penyakit itu dari pikiran, hati, sama perut. Itu kata bapak saya ya. Pikiran, hati sama perut. Itu. Ya itu, pikiran jangan terlalu banyak stres, hati jangan punya penyakit hati, perut yaitu makanan dijaga. Itu nomor 1. Oke, yang mau komen aja di sini. Terima kasih, selamat malam.